adik-adik. Halo adik-adik semua, selamat pagi semuanya. Kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Udah pada sarapan belum adik semua? Oke, kakak harap semuanya udah sarapan, udah kenyang, udah siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik semua? Oke, sebelum kita mulai semuanya, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Adik-adik sedikit baik. Kita buat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan sudah menjaga tidur kami dan kesehatan kami kemarin dan selama ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai bina iman kami. Tuhan Yesus pimpin supaya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, minggu pagi ini adik-adik semua senang gak? Senang dong ya, hari Minggu, pagi-pagi, hari libur. Oke, karena kita semua senang hari ini, kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Oke? Yang selamat adik semua. Gaya ya nanti ya, kalian tunjukin gayanya gimana. Nanti ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali semua ya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Kita ulang sekali lagi, lebih semangat lagi. Kata Tuhan Yesus udah memberi kesenangan untuk kita. Jangan tidak. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik semua, udah senang dong, semangat semuanya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Evelyn di Bina Iman Matias Rasul. Nah, adik-adik ingat nggak minggu lalu kerajaan Yehuda itu rajanya siapa ya? Ayo, ingat nggak? Siapa? Raja Yosia, betul. Nah, Raja Yosia itu kan raja yang baik. Namun setelah peperangan melawan Mesir, Raja Yosia meninggal. Dan dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoahas. Namun, Raja Yoahas itu tidak memimpin lama. Dia hanya memimpin selama 3 bulan saja. Kemudian digantikan lagi oleh Raja Yoyakim. Nah, di kepemerintahan Raja Yoyakim ini, bangsa Israel itu mulai melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, di situ masih ada Nabi Yeremia yang selalu memberikan firman-firman Tuhan dan memperingatkan. Di saat itu juga Tuhan Allah memerintahkan Nabi Yeremia
untuk pergi ke sebuah tukang periuk. Tukang periuk itu apa ya adik-adik, tahu nggak? Tukang periuk itu orang yang membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Dari situ bisa dibikin piring, mangkuk, atau kendi. Nah, dari tukang periuk itu Nabi Yeremia melihat bagaimana tukang periuk itu mengubah dari tanah liat, ditaruh di meja kecil bundar yang berputar terus dan dibentuk-bentuk tanah liatnya. Namun pada saat membentuk itu ada kerikil dan dedaunan yang menyangkut di tanah liat sehingga permukaannya itu tidak mulus. Nah, tanah liat itu akhirnya dibuang oleh tukang periuk itu dan diganti dengan yang baru. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, "Apakah kamu tahu apa maksud saya untuk menceritakan ini kepada engkau?" Nah, Tuhan menjelaskan bahwa saya berkuasa atas bangsa Israel dan saya ingin membentuk bangsa Israel itu menjadi bangsa yang indah. Namun karena dosa-dosa itu sama seperti kerikil dan dedaunan yang menempel di tanah liat, itu membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang tidak indah, tidak baik. Nah, di situ Nabi Yeremia mendengar bahwa Tuhan mengingatkan lagi bahwa bangsa Israel itu harus bertobat. Setelah itu, di beberapa kemudian hari, Tuhan menyuruh lagi untuk Nabi Yeremia pergi ke tukang periuk untuk membeli kendi-kendi yang besar. Kemudian menyuruh para tua-tua untuk pergi ke lembah Ben Hinnom. Di lembah itu, Nabi Yeremia disuruh untuk memecahkan kendi itu di depan semua para tua-tua bangsa Israel. Setelah itu, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk menceritakan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas bangsa Israel. Dan apabila mereka terus berdosa seperti ini, Tuhan bisa saja menghancurkan bangsa Israel seperti kendi itu, seperti buli-buli yang sudah dibeli oleh Nabi Yeremia. Walaupun mereka sudah melihat itu dan diperingatkan, mereka tetap saja melakukan dosa-dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa atas kita dan bangsa kita. Mungkin di tengah-tengah corona yang sekarang ini masih mewabah, kita masih memiliki banyak kesulitan. Adik-adik juga sulit ke sekolah kan, ketemu teman, karena kita harus belajar di rumah saja. Namun kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memiliki rencana yang indah dan semuanya pasti akan membaik. Nah, ingat ya adik-adik, jangan menyerah dan terus percaya kepada Tuhan. Nah, sampai ini saja firman hari ini. Kita lanjut ke kreativitas. Terima kasih. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, tadi adik-adik udah dengar firman hari ini kan? Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Kreativitasnya seperti ini. Sekarang kita siapin alat dan bahannya dulu yuk. Jadi di sini tuh ada kertas HVS, bisa karton juga. Terus di sini ada double tape, penghapus, pensil, spidol permanen, tapi bisa juga spidol yang gak permanen. Terus ada pensil warna, ini penggaris. Kemudian seharusnya ini pakai mika, tapi kalau nggak ada adik-adik bisa pakai plastik bening. Kita akan melipat kertas ini jadi 3 bagian yang sama besar, 1 bagian yang kecil. Jadi lipat aja kayak gini. Kalau dibuka jadi ada 3 yang sama besarnya, 1 yang lebih kecil. Terus kita lipat kayak gini. Kemudian di sini kakak mau ukur itu, kasih jarak dari ujung kiri 1,5 cm, dari ujung kanan 1,5 cm. Sambil tarik garisnya itu yang atas kakak ukur dari 1 cm, yang bawah juga 1 cm. Kalau udah kita tarik garis lagi. Kalau udah, kita gunting adik-adik bagian dalamnya. Jadinya seperti ini adik-adik. Kemudian kertas yang paling ujung atas ini, itu kita ukur tinggi dan panjangnya. Nah, di kertas yang ini kita
juga ukur sama ya. Nah di sini kakak lebihin 1 cm adik-adik buat panjangnya. Terus habis itu kita gunting yang ininya ya. Kemudian plastik yang tadi itu kita ukur juga yang sama. Nah sekarang kita gunting ya adik-adik. Kemudian kita lipatkan yang kertas tadi yang lebihnya itu, terus kita tempelin double tape. Ini adik-adik kalau udah ditempelin double tape, kita tempelin plastiknya ke sini ya. Oh tadi kakak ada kertas sisa, terus kakak mau tempelin di atasnya ini pakai double tape lagi ya. Ini adik-adik kita tempel ya. Kalau ada kelebihan kita gunting ya. Itu yang ini kita juga mau tempelin adik-adik, yang ini kita tempelin pakai double tape. Ini ditempel dengan rapi kan. Jadi kita mau gambar anak lagi berdoa. Nah adik-adik di kertas HVS nya ini kita gambar orang lagi berdoa ya di ujung yang deket sini. Setelah itu ini kakak gambar tanah liat yang lagi dibentuk sama tangan seperti ini. Gambar bejananya ini bulat aja gitu adik-adik sama tangan. Terus di sini kakak mau gambar tangannya sama bejananya ini aja sama bagian bawahnya. Sekarang kakak mau warnain gambar yang ada di HVS nya ya. Nah adik-adik kalau sudah selesai diwarnain kertas yang tadi ini kan ada 2 lapis gini kan. Di yang paling belakang kita masukin yang HVS, di bagian depannya kita masukin yang plastik ini. Kalau misalnya spidol yang nggak permanen, hati-hati ya adik-adik, ntar hilang gambarnya kalau misalnya nggak permanen. Nah adik-adik kreativitasnya sudah selesai. Nanti kalau adik-adik gambar jangan terlalu ke ujung ya, biar nggak ketutupan sama pinggirannya ini, oke? Nah jadi kreativitasnya ini ceritanya itu kita seperti tanah liat yang sedang dibentuk oleh tangan Tuhan. Tapi dalam pembentukan ini itu tidak mudah adik-adik, pasti akan mengalami hal-hal yang sulit. Saat kita mengalami hal-hal yang sulit, jangan menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah kita harus berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita selalu. Oke adik-adik? Nah, jadi kalau adik-adik sedang mengalami kesulitan, adik-adik berdoa saja, oke? Kan? Karena Tuhan berkuasa kepada diri kita. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami selama mengikuti Bina Iman Anak pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami yang lainnya. Tuhan tolong sertai kami juga selama hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami agar kami bisa selalu berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina Iman Anak pada hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.